mengundang narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Eki Saraswati. Beliau adalah seorang nutrisionis di Dinkes. Beliau akan menyampaikan mengenai pandangan-pandangan dan solusi-solusi terkait gizi dan juga pola hidup bersih, sehat selama masa pandemi COVID-19. Teman-teman, mari kita sambut kepada Bu Eki, dipersilahkan. Jadi yang perlu kita ketahui berkaitan dengan masa pandemi ini, yang seperti kita tahu bahwa virus yang namanya virus itu belum ada obatnya. Jadi dimanapun yang namanya virus itu kebanyakan harus dari sistem kekebalan kita yang melawan virus itu kakinya banyak, seperti gambar tadi ya, kakinya banyak. Jadi kalau misalnya kaki satu diputuskan, masih ada kaki yang lain untuk menempel di situ. Yang perlu kita ketahui adalah masukan nutrisi. Yang kita tahu bahwa nutrisi itu sangat penting untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Jadi ini adalah satu-satunya kunci kita dalam melawan virus. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk menjaga dengan pemberian nutrisi yang tepat, termasuk pemberian ASI jika dia masih dalam masa bayi. Kemudian selama pandemi ini kita mengharapkan juga adanya kecukupan pangan dan gizi. Ini yang harus selalu dipertahankan. Karena itu kita harus memperhatikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin rentan kelaparan, mungkin juga dalam keadaan gizi buruk, agar usaha untuk respon tubuh terhadap COVID ini dapat berhasil. Ya, bagaimana supaya tubuh kita bisa menerapkan pola hidup sehat? Yang pasti dalam pola hidup sehat ini kita harus membuat tubuh kita itu mempunyai waktu istirahat yang cukup. Jadi kalau dewasa paling tidak membutuhkan waktu 7-8 jam. Kalau pada anak-anak mungkin lebih banyak, waktu jam tidurnya bisa sampai 12 jam. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah. Karena ini adalah sumber vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Kemudian pastikan kita juga rutin berolahraga. Paling tidak rekomendasinya 30 menit setiap hari atau bisa kita lakukan 3-5 kali per minggu. Ya, next. Lanjut. Ya. Di sini biasa kita orang gizi itu selalu mengacu pada yang namanya tumpeng gizi. Jadi tumpeng gizi ini adalah kebutuhan yang sudah diperlukan oleh tubuh kita. Jadi kita lihat pada tumpeng yang bagian bawah. Nah, di situ ada tertulis 3-4 porsi. Jadi di situ dijelaskan mengenai sumber makanan pokok kita. Paling tidak kita memakan sumber makanan pokok kita itu bisa beraneka ragam. Jadi tidak selalu mengacu pada beras. Jadi misalnya saja beras tidak ada, mungkin kita bisa mengganti dengan jagung, bisa mengganti dengan kentang, mie, ubi dan sebagainya. Dan porsi daripada beras ini diharapkan dia sama porsinya dengan sayur. Antara beras dan sayur ini porsinya lauk, baik lauk itu nabati maupun hewani, itu paling tidak kita bisa mengkonsumsi 2-4 porsi. Kemudian yang paling atas itu biasa kita harus meminimalisir penggunaan gula. Jadi paling tidak gula itu satu hari kita konsumsi 4 sendok makan. Kemudian garam itu paling tidak 1 sendok teh, dan minyak itu paling tidak satu hari kita dibatasi 5 sendok makan minyak. Kemudian untuk konsumsi buah paling tidak kita bisa mengkonsumsi 2-3 porsi sehari. Nah, isi piringku ini saya kasih contoh, misalnya kita makan siang. Makan siang ini paling tidak kita mengkonsumsi kurang lebih misalnya 700 kalori. Apa saja sih yang perlu diberikan dalam 700 kalori ini? Paling tidak makan siang itu untuk porsi orang dewasa tanpa penyakit penyerta dan sebagainya. Biasa itu makan siang kita berisi misalnya nasi berisi 3 centong nasi. Kemudian lauk paling tidak itu misalnya kita mau memakan lauk ikan goreng. Nah, ikan goreng ini mungkin bisa porsinya 1
ekor ikan sedang atau 1 potong ikan sedang, kemudian kita tambahkan dengan 2 potong tahu, misalnya 2 potong tahu, kemudian kita tambahkan sayuran, paling tidak sayuran ini porsinya harus paling tidak 1 mangkok sedang. Kemudian buah bisa misalnya kayak pepaya kita bisa konsumsi paling tidak 2 potong sedang. Iya, kebutuhan gizi orang dewasa selama masa pandemi COVID ini. Paling tidak kita usahakan selama masa pandemi ini kita mengkonsumsi bahan makanan segar. Kemudian cukup minum air putih paling tidak 8 gelas per hari. Hindari konsumsi lemak dan minyak yang secara berlebihan. Jadi kalau misalnya makanan itu lauknya sudah digoreng, nah misalnya ikannya sudah digoreng, kalau bisa sayurnya jangan pakai minyak lagi, misalnya sayurnya nanti dibuat tumis, berarti itu penggunaan minyak yang double, paling tidak sayurnya kita buat sayur bening ataupun direbus atau dikukus. Kemudian batasi gula dan garam, dan yang paling penting adalah menghindari makanan di luar. Karena selama masa pandemi COVID ini, apalagi makanan di luar, kita belum tahu mengenai kebersihannya. Kemudian bisa jadi juga makanan itu sudah dipanasi berulang kali. Iya, ini adalah kebutuhan gizi pada orang dewasa normal. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah kebutuhan gizi untuk orang dewasa normal. Sedangkan kalau misalnya kita sudah menderita penyakit penyerta, misalnya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung koroner ataupun kita menderita obesitas, itu lain lagi kebutuhannya. Jadi itu juga perlu diperhatikan mengenai masukan makanannya. Yang perlu kita tahu adalah kita harus selalu mengutamakan 10 pedoman gizi seimbang. Jadi apa sih langkah kita supaya kita selalu sehat dengan memperhatikan 10 pedoman gizi seimbang ini? Jadi biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi panganan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi contohnya seperti ikan, itu merupakan sumber protein yang bagus. Ikan, telur, itu proteinnya sangat tinggi. Kemudian yang kelima, biasakan kita sarapan pagi. Jadi sarapan pagi kalau bisa dengan menu makanan lengkap. Jadi bukan hanya sekedar makanan-makanan ringan seperti hanya pisang goreng dengan teh. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup banyak. Pastikan air itu aman dikonsumsi. Jadi seperti ciri-ciri air yang aman dikonsumsi adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur. Dan biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi perhatikan misalnya kita membeli bahan pangan yang di toko, jadi kita biasakan membaca waktu kedaluarsanya. Kemudian jangan pernah membuka makanan itu terlalu lama. Jadi kita membeli kecap dalam botol. Memang waktu expirednya belum lama, waktu kedaluarsanya belum lama. Tapi jika kemasan dalam botol itu dibiarkan terlalu lama, maka akan banyak timbul jamur dan bakteri di dalamnya. Saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya belanja yang aman. Jadi selama ini kalau kita pergi belanja ke pasar, usahakan kantong belanja itu terpisah dari bahan makanan, yaitu resiko kerusakan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi paling tidak kita belanja dimulai dari resiko kerusakan rendah. Misalnya saja kita belanja dulu beras, kacang, atau umbi-umbian. Nah itu merupakan resiko kerusakan rendah. Kemudian resiko kerusakan sedang itu seperti sayur, buah, dan telur. Terakhir baru kita belanja resiko kerusakan tinggi. Misalnya daging, ikan, dan unggas. Dan usahakan waktu belanja seawal mungkin. Dan jarak antara waktu rumah dengan toko itu seminimal mungkin. Contoh bahan makanan yang mungkin dibutuhkan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita yang paling banyak mengandung vitamin D. Jadi vitamin D, vitamin C, selenium, zinc, dan omega 3. Itu merupakan sumber bahan makanan yang cukup direkomendasikan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi misalnya saja
sumber nasi merah, makaroni, sorghum, itu merupakan sumber makanan yang tinggi akan selenium. Jadi itu bagus untuk dikonsumsi selama masa pandemi ini. Terima kasih, saya akhiri sajian saya pada siang ini.